Perusahaan investasi Blackstone mundur dari konsorsium yang berencana mengambil alih bisnis TikTok di Amerika Serikat. Mundurnya Blackstone menjadi babak baru dalam ketidakpastian divestasi TikTok di Amerika Serikat. Raksasa investasi private equity Blackstone menyatakan mundur dari konsorsium yang tengah mengupayakan akuisisi bisnis TikTok di Amerika Serikat. Blackstone sebelumnya direncanakan mengambil porsi saham minoritas dalam TikTok Amerika Serikat dalam sebuah kesepakatan yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump. Konsorsium ini dipimpin oleh Susquehanna International Group dan General Atlantic yang merupakan dua investor existing di induk TikTok asal China ByteDance. Kelompok tersebut sebelumnya disebut-sebut menjadi kandidat utama pengambil alih bisnis TikTok di Amerika Serikat dengan skema kepemilikan 80% oleh investor Amerika Serikat dan sisanya tetap dipegang ByteDance. Mundurnya Blackstone menjadi babak baru dalam negosiasi yang tengah berlarut-larut dan penuh ketidakpastian dalam divestasi bisnis TikTok di Amerika Serikat. Hal itu juga seiring dengan terus tertundanya kesepakatan terkait TikTok yang kini menjadi salah satu poin krusial dalam pembicaraan dagang antara Amerika Serikat dan China. Adapun batas waktu bagi ByteDance untuk melepas kepemilikan TikTok di Amerika Serikat telah beberapa kali diperpanjang hingga pada akhirnya diperpanjang menjadi 17 September 2025. Perpanjangan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian bagi para investor. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, nilai pasar Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. atau TSMC untuk pertama kalinya menembus 1 triliun dolar Amerika atau sekitar 16.300 triliun rupiah. Pencapaian ini dipicu oleh lonjakan permintaan chip kecerdasan buatan atau AI dari para pelanggan global. Nilai pasar Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. atau TSMC untuk pertama kalinya menembus 1 triliun dolar Amerika atau sekitar 16.300 triliun rupiah. Selain itu, TSMC mencatat kenaikan laba lebih dari 60% pada kuartal 2 2025. Perusahaan juga meningkatkan proyeksi pendapatan setahun penuh sebesar 30% dibandingkan sebelumnya. Permintaan chip AI yang terus meningkat menjadi faktor utama penguatan kinerja tersebut. Analis dari Goldman Sachs Group menyebut pelanggan chip AI TSMC belum menunjukkan tanda-tanda perlambatan permintaan. Mereka bahkan memperkirakan pertumbuhan yang lebih besar dan akan terjadi pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan tren positif bagi bisnis semikonduktor global di tengah era AI. Selain itu, pengeluaran AI yang kuat dan kenaikan harga chip diprediksi mampu menahan dampak negatif dari penguatan dolar Taiwan. Kondisi ini juga diharapkan dapat menjaga margin kotor TSMC tetap stabil di level tinggi. Adapun para investor menilai prospek perusahaan akan semakin cerah dalam beberapa tahun ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, penyesuaian kebijakan perdagangan global kembali berdampak pada industri otomotif. Pabrikan Dodge resmi mengumumkan penundaan produksi Dodge Hornet model 2026. Keputusan ini diambil sebagai respons atas naiknya tarif impor serta penurunan permintaan di pasar Amerika Serikat. Penyesuaian kebijakan perdagangan global kembali berdampak pada industri otomotif. Dodge Hornet diproduksi di luar Amerika Serikat sehingga terkena beban tarif impor yang signifikan. Hal ini menyebabkan harga jual di pasar domestik menjadi lebih tinggi dan membuat Hornet kalah bersaing dengan produk lain yang diproduksi lokal maupun bebas tarif tinggi. Tak hanya soal tarif, penjualan Dodge Hornet juga mengalami penurunan tajam dalam beberapa bulan terakhir. Kombinasi kenaikan harga akibat biaya impor dan tren minat konsumen yang bergeser membuat jumlah permintaan terus menurun. Dodge akhirnya menghentikan sementara produksi Hornet di pabrik Pomigliano d'Arco, Italia untuk mengevaluasi dampak lanjutan dari kebijakan tarif Amerika Serikat. Langkah ini diharapkan memberi waktu bagi pabrikan melakukan peninjauan strategi produksi dan pemasaran ke depan.
Juru bicara Doge menyampaikan bahwa perusahaan perlu memastikan agar strategi penjualan selaras dengan kondisi pasar dan kebijakan perdagangan terkini. Evaluasi ulang akan terus dilakukan supaya perusahaan tetap kompetitif di tengah ketidakpastian global. Berbagi sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemerintah Kamboja melaporkan total 2.767 orang telah ditangkap dari puluhan lokasi penggerebekan. Ya, operasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari perintah tegas Perdana Menteri Hun Manet. Pemerintah Kamboja melaporkan total 2.767 orang telah ditangkap dari puluhan lokasi penggerebekan. Menteri Informasi Kamboja Net Peatra menyebut aparat menggerebek 52 lokasi di 15 kota dan provinsi. Penangkapan dilakukan setelah pemerintah mengeluarkan instruksi tegas untuk menindak sindikat penipuan daring. Jumlah pelaku utama telah dibawa ke pengadilan sementara tersangka lainnya akan dideportasi. Perdana Menteri Hun Manet memerintahkan aparat untuk tidak ragu menindak tegas jaringan penipuan online. Angkatan bersenjata juga diminta untuk siap memberikan dukungan penuh terhadap operasi ini. Ia bahkan memperingatkan akan memberhentikan pejabat yang terbukti menghalangi jalannya penindakan. Bahkan lalu sedikitnya 270 warga negara Indonesia termasuk 45 perempuan ditangkap di wilayah Poipet. Adapun kota ini dikenal sebagai salah satu sarang sindikat penipuan dan judi online terbesar di Kamboja. Operasi serupa juga digelar di Pompeng, Sihanoukville, Kreti, dan Pursat. Berbagi sumber, IDX Channel. Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlights. Microsoft mengambil langkah drastis dengan menghentikan penggunaan insinyur berbasis di China yang sebelumnya mendukung layanan teknis untuk militer Amerika Serikat. Keputusan ini menyusul kekhawatiran keamanan yang mencuat setelah laporan investigasi mengungkap potensi celah risiko cyber. Investigasi dari ProPublica mengungkap bahwa Microsoft mempekerjakan insinyur di China untuk mengelola sistem cloud militer Amerika Serikat. Meski ada pengawasan pendamping digital dari Amerika Serikat, banyak pengawas ini tidak memiliki keahlian teknis yang cukup untuk mendeteksi ancaman keamanan cyber. Praktik ini memicu kekhawatiran atas potensi infiltrasi data dan serangan cyber, apalagi Microsoft sebelumnya pernah menjadi korban peretasan kelompok dari China dan Rusia. Menanggapi isu ini, juru bicara Microsoft Frank Shaw memastikan lewat platform X bahwa perusahaan telah menghentikan keberadaan tim teknik yang berbasis di China dalam memberikan dukungan teknis untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kebijakan baru ini juga diterapkan untuk seluruh layanan cloud militer guna menutup celah keamanan yang ada. Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan tegas menyatakan bahwa mulai kini tidak akan ada lagi keterlibatan insinyur dari China dalam proyek-proyek cloud militer. Pihaknya juga memerintahkan audit menyeluruh selama 2 minggu untuk memastikan tidak ada keterlibatan tenaga kerja asing yang berpotensi membahayakan keamanan nasional. Kasus ini menegaskan bagaimana isu teknologi dan keamanan nasional turut mempengaruhi hubungan geopolitik, khususnya antara Amerika Serikat dan China. Di tengah perkembangan teknologi cloud dan AI, pengawasan dan regulasi akses tenaga kerja asing menjadi hal krusial untuk menjaga kehandalan sistem pertahanan. Berbagi sumber, IDX Channel.